Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Fitri. I am your midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang jika mau hamil ya bodo amat ya. Maksudnya itu bagaimana? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. Jadi ini untuk pasangan-pasangan yang tidak memiliki masalah pada semua organ-organ yang terkait dengan kehamilan. Misalnya indung telur, rahim, ya, dan juga dari si pihak laki-lakinya juga ya. Setelah periksa dan semuanya normal, selanjutnya bodo amat. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya begini, untuk hamil itu kan butuh untuk tidak stres ya, dan juga untuk rileks ya, karena terjadinya pembuahan itu tidak akan bisa terjadi jika ibunya itu stres ya, atau kecapean, kelelahan ya. Itulah makanya orang yang habis menikah biasanya mengadakan yang namanya honeymoon ya. Itu untuk membuat mereka happy ya, jauh dari yang namanya stres ya. Dan juga tidak bekerja. Kalau bekerja kan biasa memicu stres ya, bukan stres-stres yang kayak orang gila gitu ya, enggak. Tapi biasa kita itu stres, pusing ya, tapi tanpa kita sadari gitu ya. Nah, hal itu yang memicu biasa susah untuk jadinya kehamilan ya. Nah, apa maksudnya saya mengatakan bodo amat? Artinya orang-orang yang ingin sekali hamil biasanya kan melakukan banyak hal gitu ya, periksa kiri kanan lah, cek ini itulah ya. Padahal dari semua pemeriksaannya itu normal ya, hanya saja yang ditunggu ini adalah pembuahannya ya, antara sel telur dan juga sperma. Untuk orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan jangan sampai stres. Kalau periksa kiri kanan kan bikin banyak pikiran, pertama bikin kelelahan. Nah, hal-hal itulah yang malah memicu jauh terjadinya pembuahan ya. Kenapa saya mengatakan begini? Karena satu contoh cerita ya, ada pasien, dia kan baru menikah gitu ya, dan umurnya itu udah mau memasuki 30 tahun. Baru menikah aja belum sampai 1 tahun udah kepikiran, ih kenapa belum hamil ya, kenapa lama sekali ya, sudah telat ternyata tidak hamil gitu ya. Nah, itu kan memicu stres sebenarnya ya, tanpa disadari ya, itu sebenarnya memicu stres. Jadi saya katakan sama dia, sudah tenang aja, ya namanya kehamilan itu Allah yang ngatur ya. Dalam artian ini, si pasien ini dari segi reproduksi semuanya aman ya, itu pun dengan pasangannya ya. Jadi nggak ada masalah, alhamdulillah. Tidak berapa lama, alhamdulillah ternyata tinggal ya. Jadi saya katakan nggak usah dipikirin, dalam artian ya bodo amat lah gitu ya. Karena kalau dipikirin yang ada malah memicu stres, jadinya susah terjadi pembuahan. Kita juga bisa belajar dengan kehidupan orang-orang yang di sekitar ya. Ada yang sampai 5 tahun belum dapat anak, ada yang sampai 10 tahun belum dapat anak, sampai periksa kiri kanan ya, habiskan biaya berapa berjuta-juta gitu ya, sampai akhirnya dia menyerah, semuanya dia serahkan sama yang kuasa. Dalam artian dia udah ndak pikirkan lagi untuk tentang kehamilan itu ya. Dalam artian yang saya maksud ini dia udah bodo amat gitu ya. Nah, di saat waktu dia menyerah, yang ada apa? Coba. Yang ada malah terjadi kehamilan, malah dia dapat garis 2 gitu ya. Intinya itu bodo amat gitu ya, gak usah dipikirin, karena kalau dipikirin yang ada malah memicu stres. Walaupun yang untuk orang-orang kerja, saran saya ambil cuti lah untuk have fun dengan pasangan. Pokoknya jangan ada yang pikirin, walaupun ambil cuti untuk have fun dengan tujuan untuk have fun saja ya, jangan bawa-bawa pikiran kerjaan ke waktu cuti ini ya, kayak gitu. Karena kalau have fun
ambil cuti tapi kerjaan masih kebawa dengan pikiran, sama aja bohong kan ya. Jadi intinya itu bodoh amat, jangan ada yang dipikirin. Insya Allah dengan izin Allah waktunya akan tiba untuk mendapatkan garis 2. Karena dengan pikiran menginginkan anak dengan menggebu-gebu, yang ada malah menjauhkan dari terjadinya pembuahan, karena kepikiran ujung-ujungnya menimbulkan stres. Oke, semangat terjuan garis 2 ya. Selama semuanya normal, insya Allah akan dapat ya. Allah akan tahu kapan waktu yang tepat untuk dititipkan malaikat kecil di rahim ibu sekalian ya. Untuk ibu-ibu pejuang garis 2, semangat. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ingat ya untuk like, share, dan jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.